Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Ketemu lagi bersama Kak Sarah. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, pembacaan Alkitab, kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebelumnya kita mau bernyanyi bersama, yaitu Mendidih di Hati. Susah-susah kita dapat mengerti maksud Tuhan sebelum mendengar. Mendidih di hatiku. Nah adik-adik, kita akan nyanyi lagi ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagi, yaitu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Ikuti lagi ya gerakannya bersama Kak Sarah. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah adik-adik, untuk kali ini kita akan menyanyi lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ikuti Kak Sarah ya gerakannya. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padangku, ku tidak terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Karena Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di dunia pun Kau ada, karena Kaulah Yesusku. Terima kasih adik-adik. Nanti kita bertemu lagi ya. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk beribadah? Puji Tuhan. Alkitabnya sudah disiapkan? Alat-alat tulis? Ya, semuanya sudah di atas meja ya. Ya, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, kita menyanyikan dulu Mars Pelkat PA. Adik-adik menyanyikannya dengan bersemangat ya. Adik-adik boleh berdiri. Kita nyanyikan Mars Pelkat PA bersama-sama. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi.
percaya tekun setia, dan dengan sukacita membuat benih menjadi, dengan semangat mengabdi dan sakti pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus pahlawan sejati, dengan semangat mengabdi dan sakti pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sebagai lagu pembukaan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 1, Sungguh Indah Alam. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan. Adik-adik, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang pada saat ini kepadamu di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan. Tuhan akan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca nas pembimbing. Nas pembimbing kita akan kita baca dari Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6 yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Adik-adik, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria 5. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Oke, sebelum mulai firman kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan nafas kehidupan yang baru untuk kami. Ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan juga kiranya Engkau memberkati kakak Omah yang akan memberitakan firman hari ini. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa ya untuk membaca firman Tuhan. Jadi sekarang kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yoel.
Yoel 1 ayat yang ketiga. Yuk kita baca. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Nah, itu firman pagi ini ya Tuhan, ya adik-adik. Nah, adik-adik, Bapak Yoel, jadi pada waktu itu berkarya di kerajaan Yehuda. Yoel artinya Tuhan. Bapak Yoel adalah seorang nabi. Kalian tahu apa artinya nabi? Nabi adalah orang yang punya tugas untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Di sini Bapak Yoel diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat pada waktu itu. Nah, bagaimana caranya Bapak Yoel menyampaikan firman tersebut? Jadi pada waktu itu ada bencana belalang yang sangat dahsyat. Belalang itu makan segala tumbuhan. Dia datang beribu-ribu sampai dia turun, dia terbang di udara sampai hitam waktu itu karena begitu banyaknya belalang tersebut. Jadi belalang itu dia makan semua tumbuhan, daun-daun dimakan, ranting-ranting dimakan, kulit-kulit pohon juga dimakan. Jadi yang tersisa hanya batangnya saja yang putih. Kalian tahu apa akibatnya? Semua kelaparan kan? Sudah tidak ada pohon-pohon. Nah, Bapak Yoel dia memberitahukan bahwa belalang itu adalah pembelajaran iman. Ya. Jika ada bencana tersebut, kita harus menjadikan Allah atau kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya sumber hidup. Ya karena bencana itu kita harus minta pertolongan sama Tuhan. Nah, bencana itu, bencana belalang, jadi adalah satu pengalaman Bapak Yoel yang diberikan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi bencana belalang itu ada satu cerita yang bisa diceritakan secara turun-temurun. Nah, itu udah cerita dari dulu zaman Bapak Yoel sampai sekarang kita bisa mendengar atau membaca cerita itu turun-menurun. Nah, mungkin ada anak-anak yang mama, papahnya atau oma, opa yang suka bercerita tentang Tuhan, ya, bercerita tentang Tuhan. Nah, ini anak-anak harus mendengar loh pengajaran mama, papa atau orang tua tersebut, orang tua atau pengajaran kakak-kakak pada waktu IMPA. Orang tua adalah wakil Allah di dunia. Ya. Nah, jadi anak-anak harus mengetahui itu. Dan tadi yang pertama ya. Yang kedua, dari cerita-cerita tersebut kita mengetahui kebenaran firman Allah yang kita dengar. Dan kita baca dari Alkitab, kita dengar dari orang tua, atau kita dengar cerita dari kakak-kakak lain waktu IMPA. Ya. Banyak cerita-cerita yang dijadikan Tuhan adalah satu-satunya di dunia ini. Cerita Nabi Musa, cerita Raja Daud, cerita Raja Salomo. Semua itu Tuhan yang menolong mereka semua. Dan kebesaran Tuhan. Itu cerita semua, cerita tentang kebesaran Tuhan.
Jadi cerita-cerita itu nanti sekarang kalian bisa menceritakan kepada siapa saja. Atau mungkin nanti kalian kalau sudah besar bisa ceritakan kepada anak-anak, kepada cucu. Nah kalau sekarang kan masih kecil, bisa juga ceritakan kepada orang lain, kepada teman-teman. Teman-teman bermain di mana sajalah teman-teman. Bagaimana cerita tentang kebesaran Tuhan. Bagaimana adalah Tuhan satu-satunya sumber hidup. Iya kan? Sumber hidup. Seperti tadi Nabi Yoel. Kalau pohon-pohonan mati semua, kan Tuhan yang punya sumber hidup. Tuhan yang dapat menyuburkan pohon kembali. Pohon-pohonan itu kembali. Begitu juga, nah kalian bisa menceritakan sekarang yang sedang terjadi apa? Pandemi virus COVID-19. Banyak yang kena dampaknya. Banyak sekali. Ada yang kelaparan, ada yang tidak mempunyai pekerjaan. Susahlah kita juga untuk bermain dengan teman-teman tidak bisa. Semua kita harus minta tolong sama siapa? Pasti kita minta tolong sama Allah kan? Karena dia satu sumber hidup. Kita minta tolong supaya Allah mengusir COVID-19 ini dari muka dunia ini. Supaya kita jangan takut. Supaya kita bebas kembali dapat bermain seperti dulu. Bisa sekolah seperti dulu. Nah nanti virus ini bisa kalian ceritakan. Nanti mungkin kalian sudah besar bisa diceritakan kepada siapa saja. Bahkan sekarang pun nanti bisa cerita tentang bagaimana virus COVID, bagaimana di rumah, bagaimana kalian mengatasinya dengan mama, papa, ya, bagaimana kalian berdoa, bagaimana kalian mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi dalam segala hal kita hanya mengandalkan Tuhan karena satu-satunya sumber hidup kita. Semua pengalaman ini kita bisa ceritakan kepada siapa saja. Ya. Kita menceritakan kebaikan. Jangan ceritakan tentang kejelekan, tidak boleh. Kita ceritakan kebaikan tentang Tuhan. Biarlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Halo adik-adik. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, sekarang kita mau buat aktivitas. Aktivitas hari ini namanya Telinga untuk Tuhan. Yuk kita sama-sama buat. Nah, yang pertama, adik-adik siapkan dulu bahannya. Di sini kita siapkan kertas atau karton, lalu alat tulis, lalu gunting, dan juga alat untuk mewarnai. Tahap yang pertama adalah kita gunting dulu kartonnya menjadi 2 bagian. Nah, di sini kita akan membuat topinya. Caranya, kita lipat karton menjadi 2 bagian, lalu kita potong menjadi 2. Adik-adik saat menggunakan gunting hati-hati ya. Kalau nggak bisa, minta bantuan papa atau mama yang ada di rumah. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita satukan kedua karton yang telah kita potong tadi menjadi karton yang panjang. Kita lem menggunakan selotip. Adik-adik, kalau nggak punya selotip di rumah, adik-adik bisa menggunakan lem apapun. Nah, kita lem lagi ujungnya supaya berbentuk seperti topi. Nah, selanjutnya kita akan buat gambar telinga. Nah, jangan lupa kita kasih detail gambar telinganya. Seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah kita lipat 2 kartonnya seperti ini. Lalu kita gunting
mengikuti pola yang sudah kita buat. Nah, kalau sudah, kita gambar lagi detail dari telinganya untuk telinga yang sebelah kanan. Kalau sudah jadi seperti ini, sekarang waktunya kita warnai. Warna yang bagus ya adik-adik. Nah, kalau sudah gambar telinganya, kita pinggirin dulu. Sekarang kita balik lagi ke topi yang tadi kita telah buat. Sekarang kita mau tulis di topinya, "Aku suka mendengarkan firman Tuhan." Nah, kalau sudah, jangan lupa adik-adik untuk dihias supaya lebih bagus lagi topinya. Oke, sekarang kita ambil telinga yang telah tadi kita buat, lalu kita rekatkan lagi dengan selotip atau lem. Nah, nanti jadinya akan seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah jadi aktivitasnya, jangan lupa hasilnya difoto, terus di-share deh ke kakak-kakak. Selamat mengerjakan. Adik-adik, untuk mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama tadi, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 11. Puji kuasa Tuhanku, pencipta semesta, laut langit gunung pun diatur olehnya, diatur olehnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan jikalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, yang dimana firman-Mu pada hari ini menceritakan agar kami bisa berbagi cerita tentang Tuhan kepada teman-teman kami, dan agar kami bisa selalu mendengarkan cerita tentang-Mu juga ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami agar mereka selalu bisa menjaga dan merawat kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang di luar sana yang mungkin sedang sakit ya Bapa. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan teman-teman kami yang sedang sakit hingga mereka boleh sembuh kembali dan mereka bisa beraktivitas seperti biasa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami ya Bapa, walaupun ada di masa pandemi ini ya Bapa, kami bersekolah online, tapi kiranya Engkau memberkati kami dalam kami melaksanakan sekolah online kami ya Bapa, dan agar kelak nanti kami bisa mendapatkan nilai yang terbaik yang daripadamu ya Bapa. Ya Tuhan,
kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih terpapar oleh pandemi ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati, Engkau melindungi dimanapun mereka berada ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami ya Bapa yang mungkin sedang dalam kesusahan pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah, kabupaten, dan kota ya Bapa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, melindungi mereka, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka laksanakan, biarlah itu menjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Bapa, kiranya juga Engkau memberkati para pelayan, para pendeta, dan seluruh jemaat yang ada di gereja GPIB Petra ya Bapak. Engkau jauhkanlah dari semua virus-virus ini ya Bapak. Ya Tuhan Yesus, begitu banyak yang kami minta ya Bapak. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hadirat namamu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Kak Amanda selalu berdoa kepada Tuhan agar adik-adik selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kak Amanda akan menyampaikan warta PA. Yang pertama, terima kasih untuk adik-adik yang telah mengikuti ujian. Info selanjutnya mengenai pengambilan nilai akan disampaikan melalui grup pengambilan nilai. Yang kedua, Kak Amanda selalu mengingatkan agar adik-adik mengikuti IMPA online. Kak Amanda berharap agar adik-adik dapat juga mengikuti aktivitas yang diberikan oleh kakak-kakak layan. Kak Amanda selalu berdoa agar adik di rumah diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yesus. Dan adik-adik jangan lupa ya, makan makanan yang sehat dan bergizi, juga menjaga kesehatan dan kebersihan, agar nanti saat kita bertemu kembali, kita dapat bersama-sama melakukan IMPA untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekian dulu warta PA dari Kak Amanda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita pulang, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 38. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Ibadah kita telah selesai, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk menutup ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami dalam kami berimpa dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Ya Tuhan, tadi kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang kami dengarkan bisa kami laksanakan di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang minggu ini ya Bapa, kiranya Engkau menyertai dan melindungi kami apapun yang kami lakukan di sepanjang minggu ini. Doa yang daripada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.